Ya, di video kali ini saya akan menyampaikan topik awal untuk geometri analitik ruang, yaitu sistem koordinat tiga dimensi. Di topik ini perlu dipahami dengan baik, karena nanti selanjutnya kita akan bekerja untuk menentukan persamaan-persamaan objek geometri. Tentu saja kita akan tempatkan di dalam suatu sistem. Nah, sistem inilah yang dinamakan sistem koordinat. Oke, jadi ada beberapa sistem koordinat yang akan kita bahas. Kurang lebih ada 4. Yang pertama tentu saja sistem koordinat yang sudah kita kenal dengan baik, ya, yaitu sistem koordinat Cartesius. Ya, lalu kemudian ada sistem koordinat kutub, lalu kemudian ada sistem koordinat silinder, dan yang terakhir ada sistem koordinat bola. Kita akan bahas satu persatu bagaimana metode untuk menentukan posisi dari suatu objek geometris di masing-masing sistem koordinat ini. Oke, kita mulai ke yang pertama. Oke, yang pertama itu adalah sistem koordinat Cartesius. Ya, tentu saja di dalam tingkat sekolah dulu atau bahkan di pembelajaran geometri analitik sebelumnya, kita mengenal sistem koordinat Cartesius, apa itu atau bagaimana cara menentukan posisi objeknya. Ya, jadi dalam sistem koordinat Cartesius, ya, jadi posisi dari suatu objek itu ditentukan dengan cara apa? Dengan cara menentukan jarak objek tersebut terhadap ketiga sumbu yang saling berpotongan tegak lurus. Kalau Cartesius dua dimensi ada dua sumbu yang berpotongan tegak lurus. Kalau di Cartesius untuk yang tiga dimensi berarti ada tiga sumbu. Seperti biasa, yang pertama ada sumbu X, sumbu Y, lalu kemudian yang ini maksudnya ada sumbu Z, ya, sumbu Z. Ya, jadi sumbu X absis, sumbu Y ordinat, dan sumbu Z itu aplikat. Nah, lalu kemudian kalau di sistem koordinat Cartesius dua dimensi kita mengenal istilah kuadran. Kuadran, jadi menjadi bidang dibagi menjadi 4, kuadran 1 sampai kuadran 4. Kalau di Cartesius 3 dimensi berarti ruangnya akan terbagi menjadi 8, sehingga di dalam sistem Cartesius ini akan terdapat 8 oktan, ya, mulai dari oktan 1 sampai oktan 8. Oke, kita bisa coba gambarkan model sistem koordinat Cartesius seperti ini, tiga sumbu. Oke, sumbu X, sumbu Y yang merah, dan yang biru ini sumbu Z. Ketiga sumbu ini saling tegak lurus, ya. Ya, biasanya untuk sumbu X dan sumbu Y di beberapa buku ada yang menuliskan sumbu X-nya di sini, sumbu Y, dan sumbu Y-nya di sumbu X, tapi untuk sumbu Z-nya biasanya dipakai yang tegak. Nah, nanti silakan yang mana saja dipakai, tidak masalah sepanjang nanti ada keterangannya yang mana sumbu X, sumbu Y, maupun sumbu Z. Oke, yang mana yang dimaksud dengan kuad atau oktan 1 gitu, ya. Kita bisa lihat kalau ini saya gambarkan dalam GeoGebra seperti itu. Oke, jadi ini dia. Jadi ini yang menandakan bahwa ada 8 oktan, ya. Jadi oktan yang pertama ini, yang ini, ya. Terus kemudian berputar gitu, ya, ada 8 daerah, 8 ruang, 4 di atas bidang yang berwarna ungu ini dan 4 yang di bawah. Oke. Jadi untuk oktan sendiri penomorannya, ya, oktan. Ya, untuk oktan 1 itu adalah daerah yang berada di atas, berarti ini setnya yang lebih dari 0, ya. Nilai-nilai set yang lebih dari 0. Kemudian ini dua berikutnya ini akan mengikuti aturan kuadran di sistem koordinat Cartesius dua dimensi. Berarti X-nya yang lebih dari 0, Y-nya yang lebih dari 0. Oke. Jadi kalau di GeoGebra ini, yang ini, ya, yang ditunjukkan ini adalah oktan pertama. Lalu oktan yang kedua, dia berputarnya berlawanan arah jarum jam, berarti dari sini dia ke sini. Oke. Dia akan pindah ke berputarnya berlawanan arah, berarti X-nya yang negatif, Y-nya masih positif, kemudian ya tetap setnya positif. Ya, jadi sampai kuadran 4, sampai oktan 4 itu setnya semuanya positif. Ya, untuk di daerah atas bidang yang berwarna ungu, kuadran 3,
itu berputar lagi berlawanan sehingga X-nya kurang dari 0, Y-nya pun kurang dari 0. Nah, di oktan yang keempat itu adalah X-nya yang X-nya yang positif berarti ya, Y-nya yang negatif. Jadi, begitu cara menentukan oktan 1 sampai 4. Nanti untuk yang 5, 6, 7 dan 8 dengan cara yang serupa. Ini 5 itu mengikuti 1 gitu ya, berarti 1 itu X yang lebih dari 0, Y yang lebih dari 0, hanya saja setnya kurang dari 0. Ini semua setnya kurang dari 0, itu mulai oktan 5 ya, sampai dengan oktan 8. Oke, kalau yang kedua berarti X-nya yang kurang dari 0, Y-nya yang lebih dari 0. Kalau oktan ke-7 berarti X-nya kurang dari 0, Y-nya pun kurang dari 0, ini X-nya yang lebih dari 0, Y-nya yang kurang dari 0. Jadi ini posisi-posisi objek yang berada di masing-masing oktan. Oke, untuk menyatakan posisinya sangat mudah dengan dengan menentukan jaraknya saja. Oke, jadi saya kira sistem koordinat Cartesius ini cukup mudah untuk dipahami. Jadi untuk menentukan posisinya berarti gitu ya, menentukan posisinya, misalkan posisi titik P, ya koordinatnya X, Y, Z gitu, berarti dia berjarak X satuan terhadap sumbu X, ya, Y satuan terhadap sumbu Y, dan Z satuan terhadap sumbu Z. Jadi hitungannya begitu. Oke, lalu kemudian untuk sistem koordinat berikutnya itu sistem koordinat kutub. Ya, di 2 dimensi pun kita sudah belajar sistem koordinat kutub. Ya, suatu objek atau titik dalam ruang ini dinyatakan dalam jarak objek tersebut terhadap titik pusat, dan sudut-sudutnya dibentuk antara ruas garis penghubung titik pusat dengan objek, ya, dan objek dengan setiap sumbu-sumbu koordinat. Ya, misalkan P ini adalah suatu objek dalam ruang. Nah, diketahui jarak titik P terhadap pusat koordinat yaitu R, sedangkan sudut-sudut yang dibentuk oleh OP itu adalah jarak tadi ya, jarak antara pusat dengan titik P, itu masing-masing terhadap sumbu X, Y, dan Z itu diberikan oleh alfa, beta, dan gamma. Oke, bagaimana cara menentukan koordinatnya? Jadi kira-kira seperti ini gambarannya. Ya, untuk sistem koordinat kutub, ya ini tadi titik O, ya OP ini R, ya ini adalah R, ya. Jadi OP itu adalah R, sorry. Oke, ini adalah R. Oke. Lalu kemudian alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu X dengan OP. Beta yaitu adalah sama juga sudut yang dibentuk oleh sumbu Y dengan OP, dan terakhir gamma itu adalah sudut yang dibentuk oleh OP dan sumbu Z. Oke, lalu bagaimana cara menyatakan ya? Cara menyatakan cara menyatakan objek dalam dalam koordinat kutub. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti yang disampaikan tadi di penjelasan sebelumnya, yaitu kita menyatakan dengan 4 urutan, 4 tapel gitu ya. Ini dia. Jadi P ini kita nyatakan, P ini kita nyatakan sebagai R. Ya, R ini adalah jarak P ke pusat, lalu kemudian alfa, beta, dan gamma. Ya, seperti yang ada di sini. Ya, seperti yang ada di sini. Ini cara kita menyatakan posisi dari titik P. Nah, ini dia aturan dalam mengkonversi titik P ke koordinat Cartesius, ke koordinat kutub. Ya, misalkan kita punya P, X, Y, Z, nanti kita bisa peroleh jarak jarak titik jarak titik R terhadap jadi jarak titik P terhadap pusat yaitu dengan R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, ya. Dengan memperhatikan ini ya, kita bisa menggunakan 2 kali teorema Pythagoras ya untuk mendapatkan panjang R. Panjang R kita dapatkan, lalu kemudian
cos alfa, kemudian cos beta, cos gamma, ya berturut-turut adalah X per R, Y per R, dan Z per R, ya. Kalau kita bisa lihat dari gambarnya di sini, ya. Ini kita bisa buat segitiga siku-siku, OP gitu kan. Ini ada alfa dengan sumbu X, tentu saja OP dengan sumbu X ini kita bisa buat. Yang paling mudah dilihat itu adalah OP dengan ini ya, sumbu Z, karena ini tegak gitu kan, mudah dilihat. Oke, karena dia mudah dilihat, ini ya, saya hubungkan sebuah titik di sini, nah ini segitiga siku-siku. Z ini adalah sisi sampingnya, maka cos dari cos dari gamma dari sini diperoleh cos gamma itu sama dengan Z per R, sehingga Z sehingga Z-nya itu adalah cos gamma kali R. Oke, dan begitu pula cos alfa, cos beta itu berturut-turut adalah X per R dan Y per R, itu berdasarkan ini. Nah, lalu terakhir kemudian cos alfa, cos beta, cos gamma itu disebut kosinus berarah. Oke, nah, sehingga R-nya ini cos alfanya, jadi kalau mau menentukan alfa gitu ya, kalau mau menentukan alfa itu dicari dulu X per R-nya berapa, alfanya itu adalah cos ini ya berarti ya. Kalau ini dibuat alfanya, oke, sama dengan itu dari X per R. Begitu juga untuk beta dan gamma. Jadi cari inverse kosinusnya. Oke. Jadi itu tadi merubah atau mengubah posisi suatu objek titik di dalam sistem koordinat kartesius menjadi sistem koordinat kutub. Ataupun sebaliknya bisa dilakukan hal yang sama juga. Oke, lalu kemudian sistem koordinat berikutnya yaitu adalah sistem koordinat silinder. Ya, sistem koordinat dengan metode ini itu mengkombinasikan antara kutub dua dimensi dengan sistem koordinat kartesius. Ya, jadi sistem koordinat kutub dua dimensi, kalau boleh saya ingatkan lagi gitu ya, kutub yang dua dimensi, ya sebenarnya kalau ini adalah sumbunya begitu ya. Oke, ini titiknya misalkan di sini P. Nah, di sini ini ada sudut theta. Nah, ini sudut yang dibentuk oleh sumbu X misalkan ya, sumbu Y, sumbu X ini ya, untuk sudut ini theta. Ini yang sistem koordinat kalau ini R, ini kutub yang dua dimensi nyatakan R, theta. Posisinya thetanya berapa? Oke. Ini yang dua dimensi ya. Nah, yang kemudian silinder ini mengkombinasikan antara kutub lalu kemudian dengan kartesius. Ya, biasanya sumbu yang ketiga, sumbu Z, ya, sumbu Z itu lalu kemudian dibuat menjadi sumbu kat. Nanti dinyatakan dalam kartesiusnya. Oke. Nah, bagaimana metodenya kemudian? Metodenya adalah misalkan dipilih dua sumbu X atau Y, ya boleh saja nanti sumbunya yang penting dua sumbu dulu dipilih untuk dipastikan menjadi sistem koordinat kutub dua dimensi, boleh X dengan Y, boleh X dengan Z, ataupun boleh Y dengan Z. Lalu kemudian sumbu yang terakhir nanti akan dijadikan metode koordinat kartesius yang biasa. Nah, lalu langkahnya adalah pertama proyeksikan objek titik dalam ruang ke bidang X, O, Y. Kalau tadi dipilih adalah X dan Y. Ya, hasil proyeksi titik ini dinyatakan dalam koordinat kutub R, theta. Selanjutnya ditentukan jarak titik tersebut dengan sumbu Y. Oke, lalu bagaimana detailnya? Ini bisa dilihat di sini. Ya, dia mirip silinder ya. Pertama, misalkan kita tahu objek P-nya ya, objek P-nya ada di sini. Ya. Langkahnya tadi proyeksikan titik P-nya ini kalau ingin koordinat kutubnya itu sumbu X dan Y, berarti dia proyeksikan turun gitu kan, seperti memproyeksikan pada geometri ruang. Jadi dia posisinya di sini. Ya, jadi dia posisinya di sini P-nya. Nah, tentukan koordinat kutubnya ini dengan menggunakan XY tadi. Ya, dengan XY. Jadi ini koordinatnya adalah misalkan R, theta. Ya. Lalu R, theta. Nah, lalu kemudian jaraknya kemudian terhadap sumbu Z ya jelas ya, panjangnya ini adalah Z. Oke. Nah, sehingga untuk koordinat silinder ini sendiri ya, koordinat silinder ini sendiri menyatakan objek P-nya ya menjadi R, theta, Z. Ya. Jadi ini cara kita menyatakan
posisi dari suatu objek di koordinat silinder ini, yaitu r, theta, z. Di mana r ini merupakan apa? Kalau kita lihat r tadi itu bukan, r ini bukan ini ya, r itu bukan jarak pusat koordinat ke P-nya, tapi melainkan adalah jarak dari pusat koordinat ke proyeksi titik P ke mana ini? Ke bidang X, O, Y. Jadi itu R. Jadi beda halnya tadi dengan R di sistem koordinat kutub. Itu yang perlu diperhatikan. Lalu kemudian ini dia apa namanya, menyatakan koordinatnya dalam bentuk ini tadi ya, P, R, theta, z. Z ini adalah jarak antara apa titik tersebut dengan sumbu Z. Nah, lalu bagaimana cara kita mengubah apa namanya sistem koordinat Kartesius menjadi sistem koordinat silinder ataupun sebaliknya? Oke, kalau saya punya X, Y, Z, bagaimana cara saya mengubah menjadi R-nya berapa, theta-nya berapa, atau Z-nya berapa? Atau kalau saya punya objek yang saya nyatakan dalam sistem koordinat silinder, R, theta, Z, maka X, Y, Z di dalam sistem koordinat Kartesius itu berapa? Bagaimana prosedurnya? Ya, ini cukup mudah bisa kita lihat gitu ya. Jelas, misalkan kalau saya punya ya, ini judulnya adalah cara konversi ya. Konversi apa tadi Kartesius, kemudian ini silinder. Ya. Jadi bagaimana cara konversinya? Oke. Yang jelas pertama saya punya P, misalkan X, Y, Z, tentu saja ini adalah objek di Kartesius. Lalu kemudian P, kemudian R, theta, Z, ini adalah objek di mana? Objek di silinder ya. Silinder. Oke. Karena dia merupakan objek di silinder, lalu bagaimana hubungannya ya? Jelas ini set sama dengan set sendiri ya, artinya berapapun set di koordinat Kartesius itu akan sama dengan set di koordinat silinder ataupun sebaliknya. Jadi ini mudah, set sama dengan set. Ya. Jadi set di silinder ya dia akan sama dengan set di Kartesius. Nah, lalu X dan Y bagaimana hubungannya dengan R dan theta? Nah, ini gambar yang ini bisa diperhatikan ya. Jadi kalau ini berarti apa? Bagaimana hubungan antara ya. Jadi bagaimana saya membuat ini menjadi P-nya X, Y gitu ya. Oke, kalau koordinat apa namanya Kartesiusnya ya, X-nya dia di sini, X-nya dia bertanda negatif, ini Y-nya bertanda positif gitu ya. Kalau ini theta, berarti sudut yang di sini itu adalah 180 min derajat min theta gitu ya. Nah, kita bisa dapatkan hubungan yang pertama dari situ, karena Y-nya berada di depan, berarti sin ya 180 derajat min theta ini adalah rumusnya Y per R gitu ya, Y per R. Sisi depan per sisi miring. Nah, sin 180 derajat min theta di trigonometri itu adalah sin theta ya. Oke, ini bukan alfa, ini theta ya. Sin theta ini sama dengan Y per R. Oke, sehingga sekarang kalau saya punya, jadi Y-nya itu adalah sin theta kali R. Oke, jadi ini dia Y-nya kita dapatkan. Jadi kalau saya punya Y, ataupun kalau saya punya ini koordinat dalam silinder gitu ya, R, theta, Z, maka saya bisa mendapatkan Y-nya itu dengan cara apa? R saya kalikan dengan sin theta. Oke, X-nya yang belum, ya sama seperti ini caranya, ya nanti akan diperoleh X-nya sama dengan R cos theta ya. Jadi kalau saya punya koordinat silinder yang saya nyatakan seperti ini, maka saya akan dapatkan koordinat Kartesius, Z-nya ini, Y-nya adalah R sin theta, X-nya itu adalah R cos theta. Oke, ini dari mana? Silinder ke Kartesius. Bagaimana kalau Kartesius ke silinder ya? Kalau saya punya X, Y, Z gitu ya. Ya berarti bagaimana? Ini adalah
saya turunkan saja. Yang di sini, oke, ini adalah dari silinder ke Cartesius. Lalu bagaimana sekarang kalau dari Cartesius ke silinder? Bagaimana? Ya tentu saja kita tetap menggunakan ini ya. Setnya akan sama dengan bukan C tapi set ya. Setnya tetap sama dengan set. Oke. Nah lalu saya punya X, saya punya Y. Bagaimana saya mendapatkan R dan theta gitu ya? Nah pertama saya ingin cari R-nya dulu gitu ya. Nah kalau saya cari R-nya ya caranya biasa. Kalau saya tadi punya Y-nya itu saya kuadratkan ini. Saya dapat Y kuadrat sama dengan R kuadrat sin kuadrat theta. X-nya juga saya kuadratkan. Oke. Lalu kemudian ini saya jumlahkan ya. Saya jumlahkan. Oke, saya dapatkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Ya, ini adalah identitas pada trigonometri, sehingga saya dapatkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat kali 1 ya, sehingga R kuadratnya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, lalu kemudian R-nya sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, tentu saja akar yang positif karena R ini menyatakan panjang ya, yang negatifnya tidak terpenuhi. Oke, jadi saya sudah mendapatkan R-nya. Ini sudah ada setnya, saya sudah dapatkan R-nya, tinggal saya cari apa? Tetanya ya. Kalau tetanya seperti apa caranya? Kalau saya punya X dan Y dan Z gitu ya. Nah, mudah saja sebenarnya. Tadi saya punya apa? X-nya adalah R cos ya. Cos theta. Y-nya adalah R sin theta. Oke, dari sini mudah saja. Ini kita bagi ya, kita bagi. Oke, kita bagi ini 1 dan 2 ini kita bagi. Atau ya boleh saja misalnya substitusi boleh, ini kita bagi dengan R ya. Karena R-nya tidak 0 bisa kita coret. Kalau ini kita bagi berarti sin per cos berarti tangan ya, ruas kanan, berarti bawah bagi atas. Tangan theta sama dengan Y per X, sehingga theta-nya sama dengan ya inverse tangannya ya, inverse tangan dari Y per X. Oke, ini bisa kita dapatkan dengan mudah cara untuk mengkonversinya ke dalam sistem koordinat silinder ya. Jadi dari Cartesius ke silinder. Jadi yang semula kita punya apa? P-nya X, Y, Z, kita akan dapatkan jadi P-nya adalah dalam R, theta dan Z, di mana R-nya itu adalah ini, ya, kemudian theta-nya itu adalah inverse tangan tadi, yang ini, dan Z-nya itu tidak lain adalah Z sendiri ya, dia tidak berubah. Oke, jadi itu cara kita mengkonversi dari objek yang berada di Cartesius ke silinder ataupun sebaliknya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke yang terakhir, sistem koordinat yang terakhir, ini sistem koordinat bola. Ya, ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada, ini terkait dengan itu apa ya, yang mirip itu global. Global itu menggunakan sistem koordinat bola, di mana dalam global itu biasanya ada apa, garis hayal itu ada garis bujur dan garis lintang ya. Jadi kita akan menggunakan konsep itu. Nah, untuk pengantarnya sebuah objek atau titik dinyatakan dalam 3 komponen. Oke, jadi dalam 3 tuple ya. Kalau Cartesius juga 3 komponen, X, Y, Z gitu kan. Kalau silinder kutub tadi 4, R, alfa, beta, gamma. Silinder tadi ada 3 juga, R, theta, Z. Bola juga ada 3. Yaitu yang pertama R, ya, objek pertama itu apa, komponen pertama itulah jarak objek terhadap apa ini? Pusat ya, terhadap apa? Coba ini terhadap sumbu koordinat panjang OP ya, ini R, nanti kita lihat R itu yang mana. Lalu kemudian sudut yang dibentuk oleh apa? Proyeksi objek tersebut pada bidang X, O, Y ya, dengan sumbu X positif itu dinyatakan dengan theta.
Lalu yang terakhir komponennya adalah sudut yang dibentuk oleh OP dengan sumbu set itu pi, PHI ya, ini pi. Nah, sudut theta itu disebut longitude dan colatitude untuk sudut sudut pi. Ya, bagaimana gambarannya? Ya, ini memang menyerupai bola ya. Menyerupai bola ya, berarti tadi ini tetanya ya, theta ini tadi sudut yang dinamakan sudut longitude ya, dan pi itu adalah colatitude. Oke. Jadi tepat dari theta ini dia akan menentukan ini ya, dia akan menentukan bujur-bujurnya. Jadi kalau geser sedikit tetanya ya bujurnya bisa pindah, sementara pi ini dia akan menentukan garis lintangnya ya. Jadi tinggi naik turun itu garis benar ya, garis lintang ya. Jadi lintang utara, lintang selatan gitu ya. Lalu kemudian pertanyaannya sama, bagaimana kemudian cara menyatakannya ya. Jadi dalam sistem koordinat bola, bagaimana cara menyatakan objek-objeknya, sistem ya koordinat bola. Oke. Nah, caranya posisi objek ya, tentu saja dia dinyatakan dengan dia dinyatakan dengan 3 komponen ya, yaitu objek P ini dinyatakan dalam R, theta, pi ya. Jadi ini R, kemudian R ini ya bisa diartikan ya, kalau tadi ya melihat gambar itu adalah jarak objek tersebut terhadap pusat. Oke, berarti jaraknya terhadap pusat bumi gitu ya kalau di ini kan ya. Ini adalah tadi bujurnya ini adalah lintangnya. Oke, jadi tepat seperti menyatakan posisi posisi sebuah tempat gitu menggunakan garis lintang, garis bujur. Hanya saja tidak dinyatakan dengan jarak tempat tersebut terhadap pusat bumi gitu ya. Karena bisa diasumsikan pusat bumi ya kurangnya nanti sama. Oke, lalu kemudian ini cara menyatakannya, yang penting itu adalah bagaimana kemudian konversinya ya. Bagaimana konversinya. Jadi kalau saya punya ini, bagaimana cara saya kemudian membawanya ini dalam kartesius ya. Nah, jadi P, X, Y, Z. Nah, ini gimana? X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Ya, bisa dilihat di sini, X-nya dinyatakan dalam R sin pi cos theta, Y-nya itu adalah R sin pi sin theta, dan Z-nya itu adalah R cos theta. Ya, ini bisa dilihat ya untuk gambarnya. Sebenarnya yang mudah dulu ditentukan itu adalah Z-nya. Ya, jadi bayangannya kalau saya gambar kembali di sini ya. Oke, saya gambar sudut pi dulu gitu ya. Ya, kurang lebih begini. Ini adalah sudut pi di sini ya. Nah, lalu kemudian ini, jadi ini Z-nya, lalu kemudian ini R-nya ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat hubungannya adalah apa? Hubungannya adalah cos pi sama dengan Z per R. Ya, sehingga Z-nya sama dengan R cos pi ya. Jadi kita sudah dapatkan Z-nya yang mudah. Oke, ya, sekarang yang perlu bantuan ya tidak sekali proses gitu ya. Bagaimana menentukan X dan Y. Nah, di sini ketika objeknya berada di titik ketika berada di titik ini ya, lalu kemudian kita menentukan koordinat X dan Y-nya. Ini kita menggunakan kita menggunakan koordinat kutub ya. Ini bisa diproyeksikan atau ya kita tentukan panjang ini ya, panjang ini. Jadi panjang ini kita bisa tentukan ya. Kalau di dalam hal ini di gambar yang di sebelah kanan ini, nah tiada lain dia adalah ini. Tiada lain dia adalah ini. Oke. Nah, saya beri nama R aksen ya. Jadi yang di sebelah sini yang berwarna merah ini, oke. R aksen ditunjukkan oleh R aksen yang di sini. Nah, sehingga R aksennya ini bisa kita tentukan ya. Jadi R aksen sendiri itu berapa? Berarti kita punya sin ya. Sin pi sama dengan R aksen per R.
Dari sini kita dapatkan R aksennya itu adalah R sin P. Oke? Nah, R sin P. Nah, R sin P ini kemudian kita lihat dalam sistem koordinat kutub 2 dimensi. Oke, jadi kalau dipindahkan lagi gambarnya, kalau kita hubungkan sekarang dengan sudut theta, gitu ya. Oke, saya pindahkan dalam 2 dimensi. Ini tetanya, yang di sini ini adalah R aksennya. R aksen yang sama dengan yang di sini ya. R aksennya sama dengan yang di sini. Oke, sama dengan di situ. Nah, sehingga dalam menentukan R aksen ini, ya kita akan dapatkan X dan Y-nya kan. Sehingga kalau tadi kita lihat penyelesaian untuk sistem koordinat kutubnya, berarti X-nya itu adalah mestinya dia R aksen cos theta, Y-nya sama dengan R aksen sin theta. Nah, dari sini kita bisa dapatkan apa? Kita bisa ganti R aksen ini dengan R sin ini, dengan R sin P. Berarti dia akan menjadi X-nya sama dengan R sin P cos theta, lalu kemudian Y-nya ini akan menjadi R sin P sin theta ya. Jadi kita dapatkan X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau tadi kita punya kita punya R, kita punya theta, kita punya P. Ya. Ini persis sama dengan apa yang ada di sini ya, di bagian ini. Ya, jadi tadi X-nya ya, kita lihat X yang di sini R sin P cos theta, ya ini juga sama R sin P cos theta. Y-nya juga sama R sin P sin theta. Dan tadi Z ya, jadi di sini, lalu kemudian Z-nya kita tadi sudah dapatkan sebelumnya di atas itu adalah R cos theta ya. Ini dia R cos theta, dan di sini juga R cos theta. Dan inilah R cos theta. Nah, untuk sebaliknya, kalau kita punya kalau kita punya X, Y, dan Z, bagaimana kita mendapatkan ini? Jadi sekarang tadi adalah di bola ya, untuk bola tadi mulai dari mana tadi bola itu adalah kalau kita punya koordinat dalam bola, kemudian kita jadikan kartesius, prosesnya demikian tadi X, Y, dan Z-nya. Kalau sekarang sebaliknya, saya punya P-nya ini adalah X, Y, Z, lalu bagaimana dengan P, R, kemudian P, dan theta. Oke, bagaimana? Jadi dari kartesius ke bola. Nah, ini dia. Nah, bagaimana penurunannya? Saya kira bisa menggunakan trigonometri dari sini ya, untuk mendapatkan R-nya itu adalah akar dari X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, gitu ya. Bisa menggunakan yang mana? Ya, tentu saja ini kita kuadratkan semuanya, itu kalau kita lihat bentuknya ya. Karena kita sudah punya ya, tadi hubungannya ya, X-nya itu. Kalau saya punya X, bagaimana cara saya mendapatkan nilai R-nya. Okay? Jadi dari sini X ini sebenarnya bisa ya, X-nya tadi ya. Jadi X-nya kita kuadratkan, berarti X kuadrat sama dengan R kuadrat sin kuadrat P cos kuadrat theta, kemudian Y kuadrat sama dengan R kuadrat sin kuadrat P sin kuadrat theta, lalu kemudian Z kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat P. Oke. Lalu ini kita jumlahkan tiga-tiganya, sehingga nanti kita bisa ketemu R. Oke. Ini tiga-tiganya dijumlahkan. Jelas ruas kiri itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ini sama dengan R kuadrat ada semuanya. Oke, lalu kemudian dalam kurung sin kuadrat sin kuadrat P ya, sin kuadrat P ini adalah cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat P sin kuadrat theta, lalu ditambah satu lagi cos kuadrat P. Nah, ini sama dengan saya buat di ruas kiri aja R kuadrat. Nah, ini ada sin kuadrat, ini ada
theta ya, berarti kita dua suku ini dulu. Ya, berarti dia menjadi sin kuadrat pi dalam kurung cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta, oke, ditambah dengan ya cos kuadrat pi. Ini masalah penyederhanaan saja. Oke, sama dengan R kuadrat, ini adalah sin kuadrat pi, cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta itu adalah 1, ditambah dengan cos kuadrat pi. Oke, jadi R kuadrat, ini pi dan pi ya, ini kali 1 lagi gitu ya, sehingga kita dapatkan X kuadrat, Y kuadrat plus Z kuadrat, ini sama dengan R kuadrat, kita dapatkan R-nya sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Oke. Kita sudah dapatkan R-nya. Nanti untuk mendapatkan P-nya, ya, dapatkan P, ya, bisa menggunakan hubungan apa? Kalau P itu yang mudah yang menggunakan set ya. Kita punya setnya sama dengan R cos P gitu. Berarti cos P sendiri adalah set per R. Yang kata lain adalah set per akar X kuadrat Y kuadrat plus Z kuadrat. Sehingga P-nya sendiri nanti bisa dicari dengan cos cos inverse-nya ya, atau up cos-nya. Sementara untuk theta ya, theta kita gunakan X dan Y ya. Ini kita sederhanakan, R sin P-nya bisa disederhanakan sehingga tinggal cos theta dan sin theta nanti kita bagi, kita akan dapatkan tanggal. Oke, jadi kita semuanya bisa kita lakukan. Oke, jadi itu konversi ya dari Cartesius ke bola ataupun sebaliknya. Oke, untuk berikutnya yang terakhir, ini gambaran rangkumannya ya. Jadi untuk mengkonversi sebenarnya kalau saya punya objek misalkan di sini, di sistem koordinat kutub, saya ingin ke koordinat bola, ya bisa ya. Jadi koordinat kutubnya diubah dulu ke Cartesius, lalu nanti dari Cartesiusnya kita ubah jadi bola. Oke. Dimanapun posisinya, saya kira semua bisa dilakukan. Atau misalkan saya silinder, ingin saya ke kutub ya, jadi dari silinder ini ubah dulu ke Cartesius, Cartesiusnya kemudian jadi kutub. Ya, ini diagram saya kira yang sangat powerful yang bisa nanti dimanfaatkan untuk konversi objek-objek dalam sistem koordinat. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk topik sistem koordinat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.